Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pemirsa dimanapun berada? Ini Pak Ajib, enaknya manggil apa nih? Ajib. Ajib. Pak Ajib ada singkatannya, akronimnya? Akhirat jadikan istana Bersama. bersama. Masya Allah. Akhirat jadikan istana bersama. Pak Ajib. Masya Allah. Beliau ini banyak ya. Seorang akademisi, kemudian praktisi di bidang pertanian, dan juga expert memang di situ. Pernah menjadi sebagai staf ahli Gubernur Sumatera Selatan di bidang pertanian ya, lahan gambut ya Pak ya. Dan juga makanya kita panggil, bisa dipanggil Prof, bisa dipanggil dokter, dipanggil guru. Ini Pak Ajib aja. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ajib. Kemudian di sebelahnya juga ini tak kalah mudanya juga, yang luar biasa. Kalau kita kenal di Indonesia ada UAS, ini juga ada UHAS. Nah, nama lengkap beliau adalah Ustadz Hasbi Asidiki. Ustadz SQ. Hasbi Hasidiki Asidiki. SQ, Iya. Sarjana Quran. Masya Allah. Ini kalau kita kan kepanjangan nih, Ustadz, Iya. bisa ya boleh ya dipanggil UHAS saja ya? Iya, UHAS biar lebih bersahabat. Iya, tidak asing lagi dengan sosok UHAS ini, karena beliau ini udah malah melintang di stasiun-stasiun televisi ya, RCTI, TVRI, iNews segala macam. Tentunya dengan nantilah kita bahas lagi yang jelas berhubungan dengan Al-Quran, berhubungan erat dengan Al-Quran. Nah, di episode kali ini sangat spesial karena UHAS ini jauh-jauh datang, aslinya Dari Bandung. dari Bandung tuh ya. Iya. Kumaha damang kan? Alhamdulillah saya Pangestu. Oh, Pangestu. Iya. Ini beliau ini terkenal dengan pemilik 100 suara imam. Oh iya, itu juga nanti kita bahas ya. Insya Allah. Makanya kita jauh-jauh didatangkan Pak Ajib sini karena beliau punya spesialisasi ya. Kalau nggak spesial, kalau yang nggak kali-kali ngantuk nggak diajak ke sini. Jadi kalau kita ketahui juga bersama, beliau punya program juga untuk apa tuh Indonesia itu apa namanya? Program. Menyurgakan ya, Ya, surga. sidak. Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. dengan Al-Quran. Punya visi mewujudkan atau mencetak 23 juta penghafal Al-Quran. Masya Jadi mungkin Allah. ada kaitan dengan galeri Al-Quran lukisan. Pastinya. Ini nanti kita hubungkan, related kan kenapa bisa nyambung seperti itu. Tapi sebelum kita mulai nih, kita ini dulu nih ke UHAS dulu. Ini kalau kebetulan ini nggak sengaja ujuk-ujuk datang ke sini di bawah angin, atau ini ada memang ini ditelepon Pak Ajib. Halo Has, kesini dong. Ini kita ada galeri atau gimana nih ceritanya? Qadarullah nih? ini. Qadarullah. Semuanya dijalankan oleh Allah Subhanahu Tidak ada wa taala. kecuali. Iya. Karena kita tidak bertemu kecuali dipertemukan oleh Dipertemukan Allah. Allah. Iya, itu pastinya ya. Nah, terus kemarin yang menghubungi Pak Ajib atau kebetulan ada perantara tersendiri? Ustadz dari Sulaiman. Masya Allah, ini gurunda kita juga, lagi-lagi gurunda kita, Ustadz di SAS dari Sulaiman. Jadi kami sudah WA-an sama beliau, Iya. sudah voice note juga. Iya. Ustadz, kami di Masjid Baitur Rahman. Masya Allah. Saya bilang alamatnya di mana? Insya Allah semua orang tahu. Jadi Iya. jauh-jauh hari Iya. ketika Ustadz Dery berkenalan ta'aruf dengan saya, Ya. kita mau ada sama-sama buat dai DSAS. Oh, ya. Salah satunya adalah saya. Kemudian ketika Ustadz Dery tahu juga suara yang Allah titipkan kepada Iya. saya, beliau bilang, Ustadz, antum nanti jadi imam di Baitur Masjid Baitur Rahman, iya. Palembang. Insya Allah nanti dengan izin Allah kita lihat gitu. Karena saya sering keliling-keliling di Safari Dakwah Quran se-Indonesia gitu. Nah, pemirsa, baru saja UHAS kasih spill nih. Kenapa beliau bisa hadir di sini? Karena salah satunya karena suara merdu beliau. Beliau juga dikenal sebagai, sesuai dengan tema kita pada hari ini, Pak Ajib, dari pedangdut jadi pendakwah ya, pendakwah Quran, Masya Allah. Ini memang aslinya dulu kesek-kesek gitu dangdut. Iya, jadi telinga saya ini Iya. semenjak kecil
senantiasa diperdengarkan kasidah dan dangdut sama ibu, Oh, sama iya. ibu. Jadi karena saya senang dengan dangdut, jadi sering ngamen gitu Iya. ya. Circle-nya tuh dangdut ya, saya gitu ya? vokalnya gitu Oh, lah. gitu. Jadi ternyata saya dapat ilmunya. Kalau mau pinter nyanyi, Iya. pastikan pinter ngaji dulu. Oh, kudu pinter ngaji gitu ya. Kalau orang pinter nyanyi belum tentu pinter ngaji. Tapi kalau orang pinter Pinter ngaji, ngaji pasti pinter nyanyi. Iya. Itulah yang terjadi pada Putri Aryani itu yang sedang viral. Masya Allah. Kenapa? Iya. Jadi dia kuncinya kok bisa suaranya bagus karena ngajinya juga bagus. Masya Allah. Memang dia memang ada latar belakang ngaji juga bagus. Iya, saya lihat di baca Qur'annya itu dia ikutin gaya Toha Junaid Masya yang Allah. irama begini. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagus yang lihat suaranya Iya. karena ngajinya bagus, nyanyinya juga bagus. Pastinya ya. Pasti. Jadi intinya kalau orang bisa ngaji bisa nyanyi belum tentu bisa ngaji. Tapi kalau orang yang udah bagus ngajinya, kalau ngaji mah nyanyi mah Masya gampang ya. Allah. Masih. Sama ini berarti saya mengingatkan sama Imam Masjidil Haram ya. Betul. Salah satu Imam Masjidil Haram pemirsa, kalau nggak salah Imam Misyari Rashid ya. Iya, iya. Misyari Rashid itu salah satu dulu adalah pelantun ya biduan lah ya, Betul, biduan. Kemudian ada sahabat yang mendekati katanya, Betul. sayang sekali suara kamu bagus-bagus seperti ini tidak melantunkan sama Allah. Betul, Dengan betul. gitu dia langsung ya katakanlah singkat cerita buat taubat dan langsung berguru dan sekarang jadi Betul. alhamdulillah imam besar Masjidil Haram. Bagaimana suaranya? Ini? Berarti ini juga yang di perjalanan kurang lebih sama ya. Betul. Nah. Jadi saya mengalihkan suara dangdut ke suara Al-Quran. Gitu. Berhubung kita tadi sudah spill Misyari Rashid, coba dong Ustaz Uhas, Iya. kita dengarkan Misyari Misyari Rashid Rashid. versinya Uhas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sudah mirip belum? Masya Allah. Waduh. Kayak kita udah di belakang Imam Masjidil Haram. Saya sudah, nah sekarang Pak Ajib nih, kalian mumpung. Satu lagi Pak, boleh Pak? Request Pak. Luar biasa ya, suaranya ya. Hmm. Kita nikmat Allah itu dimiliki oleh seseorang, kelebihan maha kaya Allah Ya. itu. Dan kebetulan Uhas itu dari seorang pendangdut jadi penyanyi. Saya ini sebetulnya sujais, tapi kalau bisa lagu dangdutnya dulu. Ya. Kita lihat basicnya dulu ya. Ya. Tapi ini kan bisa, maksudnya itu kita bukan berarti berleha-leha dari dangdut itu nanti bisa ada ibrohnya ya. Nanti bisa di Ya. Kadang saya plesetkan lagunya. Iya, boleh. Iya. Misalnya gimana nih? Bisa. Bila kamu di dekatku, hati rasa rindu. Satu hari tak bertemu,
hati rasa syahdu. Saya jadi kubah. Bila Allah Masya Allah. di dekatku, hati rasa rindu. Satu hari tak bertemu Allah, hati rasa syahdu. Itulah yang dimaksud firman Allah di dalam surat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu والذين آمنوا أشد حبا لله. Orang beriman itu cinta istrinya, cinta hartanya, cinta bisnisnya, tetapi cintanya kepada Allah jauh lebih besar. Masya Allah. Jadi dari setiap alunan lagu, kalau dulunya memang pencinta dangdut banget, 100%. Sekarang kalaupun ada lagu dangdut, itu langsung dia diletitkan dengan hablum minallah juga ya. Betul. Terus saya tembak Qurannya apa, suratnya apa gitu. Berarti kalau ada dengar lagu, oh ini misalnya lagu Ebit GAD nih. Iya. Itu ada ini juga langsung. Ada. Misalnya nih gimana nih? Kan lagu Ebit GAD kan banyak tentang alam, tentang cinta sesama manusia gitu. Misalnya gini. Tengoklah ke dalam. Asik. Sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Yeah. Itulah yang dimaksud firman Allah di dalam surat As-Saff. Oh ya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كبر مقتا عند الله كبر مقتا عند الله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Begitu. Masya Allah. Ini ngomong-ngomong, kalau bisa Al-Qur'annya ini setelah dangdut duluan atau ngaji duluan baru hobi dangdut atau gimana nih? Sebetulnya ini kayak given ya. Yeah. Jadi saya nih dulu suaranya jelek karena saya dulu sempat merekam, saya punya takbiran tuh suaranya pokoknya bikin mulus orang lah kalau dengar. Tapi cuman ketika saya di Ka'bah itu saya bilang, ya Allah, kuni da'iyan mukhlishan lillah. Ya Allah, jadikan saya dai yang ikhlas. Jadi di depan itu orang-orang Afrika, orang-orang ya yang berbadannya besar. Iya. Setelah saya bilang begitu, nangis. Kan saya nggak dapat kesempatan kan di Ka'bah itu untuk kemudian meratap gitu di dinding itu. Tiba-tiba setelah saya mengatakan, ya Rob, kuni, jadikan saya dai yang ikhlas lillahi ta'ala. Tiba-tiba tangan saya disentuhnya, kemudian saya diberikan kesempatan, kemudian saya nangis sejadi-jadinya, kemudian saya bilang lagi kepada Allah, ya Allah, kasih saya 100 suara irama Masjidil Haram Timur Tengah dan dunia, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk ria, tetapi semata-mata ingin mendakwahkan Al-Quran, karena supaya punya nilai tambah ketika saya mendakwahkan Al-Quran. Itu saya punya nilai. Kan kita harus punya value-nya nih. Oh gitu. Nilai tambahnya apa nih Ustadz ini nih? Nah, ternyata Allah kasih tanpa belajar, tanpa kemudian kesana kemari belajar, langsung seolah-olah Allah mentransfer suara itu kepada saya. Itu tahun berapa tuh, Bos? Itu sekitar 2018 lah. Umroh ya atau haji? Mana? Pada saat umroh atau pada saat umroh? Umroh. Pada saat umroh. Jadi sejak saat itu ya. Betul. Tadinya cuma
hobi-hobi nyanyi aja, Betul. mungkin bernasid-nasid juga, Betul. yang Iya. bikin mules tadi ya. Iya. Tapi setelah dari situ, Ya. pulang dari situ, masya Allah, Allah kasih given ya tadi ya. Betul. Saya juga jadi kaget kok jadi bisa gitu. Tapi memang awalnya tadinya belum belajar memang getol banget untuk 100 suara tadi, enggak? Ya, jadi ketika saya ternyata asal dengar saja bisa ikuti Langsung, sama atau praktek surat yang lain. Setelah kemudian saya lihat imam-imam di dunia itu yang bagus-bagus ada berapa. Saya lihat 100 imam kemudian dicari, kemudian satu ayatnya saya beri contoh, itu ada juga di YouTube. Kemudian saya tembak satu ayat imam ini, Imam Masjidil Haram, Imam Sudais, kemudian Imam Al-Ghani, Syekh Abdurrahman Al-Ausi, kemudian Muzammil Hasbala, Ustaz Yusuf Mansur gitu. Iya. Hani Rifai dan masih banyak Yang lagi. tadinya sebelumnya nggak pernah ya tadi. Nggak pernah. Masya Allah. Itu kalau ngaji ya, atau imam. Kalau ceramah, ada penceramah juga yang bisa dikatakanlah tuh di impersonate lah seperti itu. Iya, bisa tuh. Jadi makanya saya buat Akademi Dai dan Imam Merdu Bersanad. Nah, itu ya. Ya, sekaligus nanti Ini bridging nih, pembicaraan kita. Ya. Banyak orang yang terinspirasi, salah satunya Ustadz Adi Larasindo yang founder atau inisiator Sudahkan Indonesia dengan Al-Quran itu. Ustadz, orang seperti Ustadz mesti diperbanyak. Dan mesti dilestarikan ya. Betul, karena makhluk langka katanya. Iya, betul sekali Ustaz, Iya, betul iya, sekali. iya. Nah, berbicara mengenai dai, tadi kan Quran, Iya. dai. Iya. Berarti tapi tetap Ustaz punya ini sendiri ya, punya ciri khas sendiri. Betul. Nah, boleh Pasti. nih, boleh diinin kalau diinin sedikit, karena yang paling ngetop nih Ustaz Zainuddin MZ Ya. sama Agim nih. Betul. Jadi saya ketika belajar berdakwah itu salah satu favoritnya adalah Kiai Haji Zainuddin MZ. Sehingga saya tuh jadi ketika punya bukunya itu ada Kiai Haji Zainuddin MZ fotonya. Iya. Kemudian karena saya idolanya beliau, ketika ada perlombaan saya ikut gaya beliau dan juara 1. Ya, saya dengar dulu ikut dulu. Iya. Ketika viral Agim, ternyata saya juga dikasih suaranya seperti Agim dan juara 1 di Istiqlal, di Departemen Kehutanan dan Departemen Agama. Sehingga karena sudah punya idola awal-awal gitu, ikut-ikutan, akhirnya tidak boleh ikut-ikutan 100%, harus ATM gitu kan. Katanya punya nih sendiri ya. Siapa almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Agim, Tumus Kiai Haji Zainuddin MZ, kemudian almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu ketika saya buka internetnya semuanya saya salawatin. Semua saya paten ya Allah. Semua nih dai-dai ini ya Allah kasih ke saya semua. Tapi kasih saya warnanya sendiri gitu jadinya. Masya Allah. Nanti di akhir kita minta dipraktekin ya. Siap. Nah, itu tadi baru disebutkan programnya UHAS adalah untuk supaya jadi harus dilestarikan, harus diperbanyak orang-orang seperti UHAS ini, yaitu menjadikan imam dengan suara merdu dan bersanad dai dan imam dai dan imam merdu bersanad. Jadi dari muazin nanti yang sudah muazin yang bagus kita naikkan level menjadi imam. Karena pasti kan suka disuruh, udah nih kamu sekaligus jadi imam. Nah, sekarang imam-imam yang bersuara merdu ini bagaimana kita naikkan dia menjadi dai juga, supaya bisa ngomong juga si imamnya ini, bisa menyampaikan apa yang dibaca tuh. Ya kadang-kadang kan orang yang bisa ngimam belum tentu bisa ceramah. Betul. Nah, saya dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengcreate ini. Iya, mengcombine-nya ya. Ya, mengcombine ini. Nah, kalau kita hubungkan dengan Masjid Baitur Rahman Raya sendiri, tentunya pasti berhubungan erat. Tapi saya mau tahu titik temunya. Dimana kita ketahui seperti kita ketahui bersama pemirsa Akumataku TV dimanapun berada, bahwasanya di Masjid Baitur Rahman sendiri merupakan salah satu destinasi wisata religi yang ada di Kota Palembang, karena di sini ada galeri lukisan kaligrafi Al-Quran di atas kanvas
pertama dan terbesar di dunia. Wow, Ajib luar biasa. Ajib langsung. Nah, kalau gitu langsung kita nanya Pak Ajib, ini gimana secara singkat Pak Ajib, ini prosesnya ini kenapa bisa langsung jadi galeri lukisan Al-Quran, terus nanti kita hubungkan dengan program dari UHAS sendiri. Baik, Bung Andi, saya tersepona, bukan terpesona. Di atas terpesona Pak ya, itu ya. Ini Levelnya apa? tuh. Istilahnya kebenaran yang baru. Iya. Di luar fakta ya. Iya, iya. Jadi beliau itu kan awalnya lihat fakta, jadi ada framing tersendiri ya. Iya, betul. Luar biasa Ustadz. Saya kira kalau Masjid Baitur Rahman ini qadarullah juga. Sebetulnya kita ingin membuat masjid ini, masjid di kawasan ini adalah masjid yang paling tinggi ya dan terindah. Jadi kita bangunan ini filosofinya rumah Allah itu harus mengalahkan rumah-rumah yang ada di sini. Dan indah. Indah ini sebetulnya kita tadinya mau padukan antara ukiran Palembang dengan kaligrafi. Awalnya kita ada surat-surat pendek sama Asmaul Husna di lantai 4 rencana kita ya. Tapi saya berimajinasi atau berdiskusi dengan teman, siapa yang bisa lukisannya bagus. Tapi waktu itu belum terpikir kaligrafi. Hanya lukisan di dinding ya. Iya. Ada itu Dr. Fahmi bilang, itu ada Ustadz Dery katanya. Tapi buka YouTube, wah ini boleh lah bilang. Iya. Minimal pada sob launching nanti, tapi kapan sob launching kita nggak tahu ya. Kita undang Ustadz Dery. Niat dulu yang penting ya. Ya pokoknya waktu itu lebaran 2 tahun yang lalu, lebaran Idul Fitri, kita potong kurban, semua pakai taggingnya Ustadz Dery di SAS. DSAS. Sehingga lupa saya waktu itu. Waktu dari sini lihat orang-orang di Masjid Baitur Rahman kok pakai DSAS semua. Iya, memang kami waktu Idul Kurban yang lalu ini pakai DSAS. Iya. Jadi akhirnya cerita-cerita begitu di musim COVID ya, PPKM 2000 ya. PPKM itu khas, beliau kita undang ke sini. Dia undang sini, dia pertama kali datang, saya cerita indah, dalam benaknya apa masjidnya indah. Indahnya itu apa? Bukan di gunung, bukan di pinggir pantai. Nah ada yang parameter yang indikator yang menunjang bahwa ini masjid indah. Kata Ustadz tadi apa? Add value-nya tadi apa? Iya. Tapi kita ajak ke rumah Bait Al-Quran di sini. Iya. Pulangnya dia cerita bagaimana dia kagum dengan orang Palembang bisa membuat Bait Al-Quran mengukir 8 tahun. Jadi profesinya tertantang Ustadz Dery. Kalau begitu masa saya sebagai pelukis tidak bisa melukis? Akhirnya dia tanya ke kita, berapa perlu dana di sini? Saya katanya dia tidak bisa mengasih dana, tapi dengan karyanya insya Allah bisa menarik orang untuk berimpak. Akhirnya Al-Quran itu ada 604 halaman. Ada 604 halaman. Terus kita lelang, katanya kita impak 10 juta, jadi 6 miliar. Saya bilang kalau untuk kelas Palembang 10 juta tuh relatif sulit ya. Tapi katanya saya punya relasi. Ya akhirnya deal, bungkus. Itu di deal, akhirnya kita melalui medsos, melalui Instagram pada waktu itu, dan akhirnya kita ada punya perlengkapan medsos sendiri. Nah, sekarang sudah alhamdulillah terkumpul sekitar 500 halaman sudah. Tinggal 100 halaman lagi. Alhamdulillah. Jadi akhirnya dia cerita. Saya bilang, saya tidak terbayang masjid indah seperti itu katanya. Nah, aku bilang Ustadz kemakan omongan sendiri. Bilangin apa indahnya, akhirnya qadarullah Ustadz sendiri yang mengindahkannya. Itu ceritanya ya. Tapi masjid ini dibangun
dengan kekuatan akses. Tanpa modal awalnya belasan juta, tapi dengan kekuatan akses, tanpa menghinakan Allah, rumah Allah, kita tidak minta proposal, kita tidak minta apa lain, tapi sekedar mengkomunikasikan. Tapi kita tetap menjaga posisi, tidak meminta. Nah ini Ustadz Uhas terkait dengan 100 suara itu. Jadi bagaimana nanti ada rencananya di tiap halaman Quran itu terinspirasi ya, ada barcode, ada suara. Jadi 600 Quran itu dibagi 100 suara, setiap berapa kali 6 halaman ada suara imam 1, imam 2, imam 3 ini. Betul. Begitu kita pencet suara imam ini. Iya. Dan bagaimana nanti kerjasamanya kita? Iya. Jadi kita begitu orang bagaimana baca halaman 1, pencet suara Masjid Haram 1, suara Masjid Madinah, suara masjid-masjid terkenal. Iya. Itu saya mantap itu ya. Iya. Jadi itu barangkali ini suatu hikmah kehadiran beliau. Allah kirim. Betul. Jangan sulit orang membaca. Ayo, mana halaman 1? Minta suara ini. Siapa yang apa namanya, followersnya atau fansnya Imam apa tadi, Sujais ya? Sujais, pencet sini. Imam Misal Rashid, Abdurrahman apa ya? Pencet di sini. Insya Allah itu mimpi kan boleh. Betul. Semua hal besar kan berawal dari Jadi kita lihat di sini adalah masjid ini masjid go internasional sudah. Karena menurut Ustadz Dery ini satu-satunya di dunia yang lukisan kaligrafi kanvas ya. Satu-satunya. Ditambah Ustadz Dery satu-satunya juga. Karena Ustadz Dery kan ada di Indonesia. Iya. Cuma salah satunya. Iya. Itu kira-kira Ustadz, bagaimana responnya nanti? Insya Allah selama untuk Al-Quran saya sudah wakafkan hidup untuk Al-Quran. Jadi mungkin bukan mungkin lagi sudah tulisan Allah, kalau kita orang Al-Quran pasti dijodohkan dengan ahli Quran lagi. Ada satu frekuensi lagi gitu. Insya Allah satu kasta. Iya, betul. Mungkin itulah maksud kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggiring juga saya ke dipertemukan gitu. Mungkin karena ada sinyal Qurannya. Iya. Orang baik ketemu sama orang baik. Betul. Nah terus ini mumpung udah ketemu nih, pas banget. Jadi Gayung bersambut, pantun pun telah bersaut. Wah, kalau orang Melayu kan suka pantun-pantun gitu. Besar ada pantun juga nggak? Ada. Jadi pas banget nih di satu sisi di galeri di Masjid Baitur Rahman Bang Raya, yang tepatnya di Jalan Bang Raya 3, itu di depan di kota Palembang. Kalau di map itu di depan atau di seberang Istana Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Mudah sekali pemirsa ya, yang kebetulan mungkin menyaksikan video ini, yang penasaran ingin mengunjungi galeri lukisan Al-Quran, yang saat ini sudah terdisplay di 2 lantai ya Pak ya? Iya. Karena sekarang tadinya kita hanya 1 lantai di sini, tapi karena alhamdulillah sejak Idul Fitri tadi sudah dipakai lantai 2 dan sudah terdisplay di lantai 2 juga, sudah mulai cantik kelihatan. Jadi sampai lantai 4 nanti displaynya. Sampai lantai 4. Tinggal memang ada suara tadi. Iya. Kita cari ahlinya. Iya, itu pas banget. Terus ini programnya yang itu kan jangka pendek, mungkin dalam hal ini untuk mengajak untuk secara seremonialnya ya. Kalau untuk kontinuitas secara regulernya tuh ada program tertentu nggak, Ustaz? Saya punya program Safari Dakwah Quran Nusantara. Jadi Safari Dakwah Quran Nusantara ini tidak ada kait mengait dengan, mohon maaf, Islam Nusantara. Ini lebih kepada karena saya dengan barokah Al-Quran diperjalankan juga ke Malaysia ya, ke Singapura, ke Brunei, itu Nusantara tuh. Jadi kita buatnya Safari Dakwah Quran Nusantara. Tapi saya ini berawal sebetulnya saya punya Safari Dakwah Quran itu gratis. Dari penjara ke penjara. Penjara anak, penjara perempuan gitu.
ternyata Allah kasih lebih luas lagi, Iya, iya. kota ke kota gitu, sampai kemudian diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala safari dakwah Qur'annya ke dunia, ke Hong Kong, ke Korea Selatan gitu, dan lain sebagainya. Jadi salah satu visi kenapa saya membuat safari dakwah Quran, kalau orang lain juga banyak yang membuat tapi safari dakwah ya. Iya. Tapi kalau saya spesifik safari dakwah Quran. Iya. Visinya adalah bagaimana umat Islam mencintai kitab sucinya sendiri. Itu. Jadi kalau sudah berangkat dari cinta, tidak disuruh menghafal, dia sudah nyosor sendiri. Udah cinta, ya kan? Nggak perlu lagi, yuk kita belajar Al-Quran yang benar tuh bagaimana. Nah, kalau sudah cinta, udah dia belajar sendiri, nggak ada malunya lagi, Iya. gitu. Apalagi salah satu asbab orang cinta itu karena suara ya. Betul. Banyak sekali orang jatuh cinta tuh karena dengar suaranya, bukan Betul. suara, bukan lihat fisiknya. Betul, itulah kenapa para sahabat itu kalau makmum di belakang Rasulullah SAW pada nangis, Ah, pada nyaman. Kenapa? Karena menurut sahabat Al-Barra bin Azib itu Rasulullah SAW disebut sebagai ahsanu sautan, orang yang paling merdu suaranya. Mudah-mudahan nanti kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian kita minta, ya Rasulullah, mohon maaf kalau kurang adab, ingin mendengar suaramu ya Rasulullah ketika membaca Al-Quran. Saya tuh begitu, makanya nanti saya tuh punya impian begini, karena saya idolanya imam-imam Masjidil Haram, Timur Tengah dan dunia sebagainya. Ketika nanti kemudian mudah-mudahan kita semua orang Islam semua di timur sampai ke barat, umat Rasulullah SAW ditakdirkan masuk surga, kemudian Rasulullah panggil saya, Hasbi, Uhasin, ini di sini ada Imam Sudes nih, coba perdengarkan Imam Sudesnya. Uhas, ini di sini ada si Abdul Rahman Satiri, coba perdengarkan suara beliau di hadapan mereka, didengar oleh Rasulullah SAW, didengar oleh malaikat Jibril yang suaranya juga merdu, kemudian didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Giliran saya izin untuk menikmati sedekah suara Rasulullah yang merdu, sedekah suara Qur'annya malaikat Jibril yang juga sangat merdu. Pada puncaknya bagaimana kalau yang mempunyai Al-Quran melantunkan kitab sucinya sendiri, yaitu Allah Jalla wa'ala. Gitu. Jadi ini kalau program ke depan ini akan menelurkan atau melahirkan dai-dai, bukan hanya ratusan, mungkin ribuan ya kalau jangka panjangnya. Iya, jangka panjangnya kita ingin mengkaderisasi 1000 dai dan imam muda berdu bersanad. Mohon doanya Berdu dari bersanad. Prof. Doktor. Jadi itu yang add value-nya ya. Betul, Karena kalau kita sering lihat terutama di Masjid Baitur Rahman, yang bukan sombong ya, maksudnya, kalau di Masjid Baitur Rahman Bang Raya sendiri sudah banyak, sudah ya Ada 5 imam terus. ada 5, Habis. dan sudah banyak juga kedatangan dai-dai dari ibu kota yang memang rata-rata punya program untuk tahfiz Quran. Iya, iya, Tapi iya. ini yang add value-nya tadi yang mempunyai suara merdu itu. Betul. Sekalian dia selain dia suaranya merdu, dia juga bisa untuk sebagai dai. Betul, Iya. karena salah satu strategi untuk memakmurkan masjid itu punya muazin yang merdu, iya. ya kan, imam yang merdu, juga dai-dai Al-Quran yang bisa menyatukan umat itu dengan Al-Quran. Iya. Gitu. Saya kira kalau di sini, alhamdulillah Ustaz, Alhamdulillah. kriteria itu sudah semua. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Ya, itu baik aslinya walaupun lokal ya. Artinya banyak. Kalau imamnya kita ada 5 habis. Iya. Ya, cukup ya. Orang di sini senang ikut jadi makmum sini. Karena ada imam, ada yang mengkoreksi kalau salah. Betul, 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 Jadi betul. orang senang. Iya. Dan juga dai-dainya rata-rata ya pelajar Al-Qur'annya kapah, Alhamdulillah. bisa menghubungkan baik dari nahu sorobnya, Alhamdulillah. lughahnya ya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Nah, cuman
nanti kita akan create bagaimana di dai-dai kita tuh ciri khasnya ketika dia menyampaikan satu Al-Quran dimainkan iramanya. Iya. Karena saya sebagai praktisi gitu di bidang Al-Quran, ternyata mukjizat, salah satu mukjizat Al-Quran dia di segi irama. Saya kadang nangis-nangis juga ya. Kalau misalnya ketika berimam tuh kok banyak-banyak makmum yang nangis kemudian menyapa saya Ustadz katanya. Saya nangis kalau diimami sama Ustadz. Ibu-ibu kadang, Ustadz saya pengen punya anak dan cucunya seperti Ustadz, mohon Ustadz bimbingannya, arahannya gitu. Saya juga jadi malu sendiri gitu. Sayanya banyak dosa gitu kan. Makmum-makmumnya terketuk gitu kan. Sampai ada seorang non-muslim yang ketika saya memperdengarkan suara Al-Quran masuk Islam. Sampai kemudian saya bukan siapa-siapa ya, tanpa bermaksud ria, saya 2011 itu masuk Brunei Darussalam dengan visa sebagai pelayan restoran. Tapi 1 tahun kemudian entah angin dari mana, yang jelas itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, suara saya minta diperdengarkan kepada istri Raja Sultan dan anak-anaknya. Jadilah kemudian saya selama di sana itu kalau selama Ramadan pimpin khatam Qur'annya, pimpin kemudian imamnya gitu kan, sekaligus pimpin tahlilannya dan takbirannya. Masya Allah. Hampir sebulan penuh jadi di sana. Hampir sebulan penuh. Saya kira satu-satunya Ustadz dari Indonesia ya? Betul. Orang Brunei sendiri susah. Iya. Tapi saya siapa gitu ya. Tapi itulah yang sering saya katakan sama jamaah-jamaah, we are nothing. Kita bukan siapa-siapa. But Allah, but Al-Quran is everything. Kan Al-Quran. Tapi yang menarik Ustadz, kok bisa di Korea itu gimana ceritanya? Kan bukan negara muslim lah. Betul. Kan? Itu saya aneh juga. Kalau Brunei oke lah. Betul. Ramadan juga betul. Ya. Itu Korea Selatan itu kan saya juga aneh ya. Negara yang dia tidak ada menteri agamanya. Iya. Tapi saya mendapatkan visa sebagai pendakwah gitu. Iya. Nah, singkat cerita itu ketika ada orang yang telepon saya, Ustadz kan buat safari dakwah di Indonesia. Mau nggak Ustadz kita seleksi gitu ya. Kita seleksi dakwah Ustadz untuk ke Korea Selatan. Itu di Indonesia waktu itu apa sudah? Di Indonesia. Bukan dari Korea bukan? Bukan dari Korea. Ini kebetulan yang memberangkatnya Human Initiative Korea. Iya. Jadi ini satu lembaga kalau Ramadan itu memberangkatkan dai-dai dan imam ke benua-benua, ke Jepang, ke Korea Selatan, ke Jerman, kemudian ke Australia dan lain sebagainya. Saya bilang nggak usah diseleksi-seleksi lah, kata saya. Lihat YouTube saya, lihat ngaji saya, lihat ceramah saya. Sesudah kemudian dikasih satu, oke Ustadz, ACC bungkus Ustadz. Itu semudah itu. Masa mau seleksi lah? Iya. Oh enggak, kalau sepak gue gitu. Iya. Iya. Itulah fungsinya medsos itu ya. Iya. Medsos ya. Betul. Ustadz, kalau menurut pandang saya, kita banyak orang hafiz. Betul. Tapi mereka hanya sekedar hafiz. Kalau Ustadz kan ada orang hafiz, bisa memahami Al-Quran, dia bisa mengamalkan menjadi pendakwah dan mengkaderkan orang-orang yang mentadaburi. Iya. Apakah ada juga terkait sini, Ustadz? Insya Allah saya barangkali ke depan bisa kolaborasi di Majelis Tadabbur Quran. Adam. Ya, Adam salah satunya. Nanti mudah-mudahan ke depan bisa bersilaturahmi apa sebulan sekali gitu. Boleh. Justru saya sedang punya program bagaimana netizen bertanya, Al-Quran menjawab. Iya. Ya kan, jadi peristiwa yang viral ini kita jawab dengan Al-Quran tanpa menjasa seseorang. Iya. Kenapa? Untuk memahamkan seseorang tentang Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh menurunkan Al-Quran dia per peristiwa.
Iya. peristiwanya apa turun. Asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul itu peristiwanya apa tuh. Iya, Dan iya. orang Indonesia senang dengan peristiwa. Peristiwa viral, Iya. viral gitu. Kemudian kita bagaimana ngelihat Al-Quran tuh menjawab peristiwa itu. Iya. Nah, saya ingin mainkan di situ salah satunya nanti. Iya. Bagaimana kemudian bisa dijembatani di sini peristiwa-peristiwa apa di Indonesia, kemudian kita jawab dengan Al-Quran tanpa menyalah-nyalahkan, tanpa menjas orang yang melakukan sesuatu yang di luar agama atau apa gitu. Insya Allah. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang paling sempurna dan paling lengkap ya. Betul. Menjawab semua hal dari bangun tidur sampai tidur lagi. Penciptaan alam semesta ya Ustaz, Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma farratna fil kitabi min syai." Sedikit pun tidak kami tinggalkan di dalam Al-Quran. Lengkap, selesai sudah. Karena begini Ustaz, orang banyak hanya mencari pahala membaca. Padahal di dalam Al-Quran itu banyak sekali pelajaran-pelajaran Betul, yang bisa kita aplikasikan Betul. menjadi amal. betul, Jadi jangan hanya kita tuh mendapat pahala hanya membaca. betul, Karena Quran itu kan rujukan itu. betul, betul. Nah kalau kita para hafiz sudah bisa begitu, dia bisa mengaji dengan bagus, dia bisa memahami Al-Quran. Oke lah kalau dia tidak bisa mengamalkan secara langsung karena bukan profesinya, Betul. mungkin orang itu pendakwanya nanti sesuai dengan profesinya. Dia mengajar orang itu, ini loh Al-Quran. Al-Quran ini tidak hanya dibaca, dipelajari, tetapi harus dipelajari dan didakwakan, diamalkan sesuai dengan profesinya. Betul, betul, betul. Nah itu makanya kita begitu Ustaz. Betul, betul, betul. Jadi kalau kita ketemu apa dengan yang mentadaburi, tapi di Jakarta saya dengar ada juga apa namanya Yayasan Hasanah Kebaikan. Itu dia ikut mentadaburi juga. Di Palembang juga ada cabang. Iya, 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 iya. Artinya. Jadi saya juga melihat juga atau menyaksikan Indonesia ini sekarang sedang fenomena tadabbur Al-Quran. Iya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala 1 bulan sebelum almarhum Syekh Ali Jabir meninggal dunia, kemudian kita bertemu. Sebetulnya sudah lama saya bersahabat dengan beliau di Brunei Darussalam. Ketika saya sudah fokus berdakwah di Al-Quran, beliau support saya, Ustadz, jadikan Indonesia ini bertadabbur Al-Quran, salah satunya dengan tadabbur metode Ustaz. Jadi ini ada tadabbur metode Ustaz Bakhtiar Nasir misalnya, ada tadabbur metode UAS dan sebagainya. Alhamdulillah saya juga dikasih kesempatan Allah Subhanahu wa taala barangkali untuk menggarami gitu loh tadabbur itu gitu. Saya kira Ustadz itu harus mentadabur itu harus menjadi utama. Betul, betul, betul. Karena sekarang kalau dulu di Palembang tuh hafiz itu cuma 1-2 orang. Sekarang di mana-mana Ustaz. Alhamdulillah. Dan kasihan seorang hafiz, banyak kehidupannya masih marginal. Maunya hafiz itu orang yang apa berkahnya banyak. Itu kan. Karenanya Allah itu tidak pernah menyuruh orang beriman untuk mentadaburi Al-Quran. Kalau menyuruh baca ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Misalnya, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Tetapi di dalam tadabbur itu Allah tidak pernah nyuruh, tetapi meremparkan pertanyaan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Tidak tertarikkah untuk mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran? Ternyata salah satu fungsi dan tujuan mentadaburi Al-Quran itu supaya hati yang tergembok, hati yang terkunci itu dibuka dengan baca dan tadabbur Quran. Baca, hafal, tadabbur Al-Quran. Kalau sudah tadabbur Al-Quran,
Al-Quran itu masuk ke hati. Betul, betul. Kalau sudah masuk ke hati, nanti Allah berikan ilham bagaimana cara mengamalkan ayat ini. Maka saya suka berdoa sebelum baca Al-Quran itu, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, kasih saya tambahan bagaimana ayat ini. Kemudian kasih saya ilham bagaimana cara mengamalkan ayat ini. Itulah kemudian yang terjadi pada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Tadabbur Al-Quran. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر. Gitu. Jadi ketika kemudian mentadaburi surat Al-Maun itu saja kan pelajaran-pelajaran tidak diulang-ulang. Kemudian komplain ya kan jemaah, Pak Kiai kenapa minggu demi minggu kajian Al-Maun terus ditanya sudah ngamalin belum? Gitu. Jadi sudah saya Islam. Alhamdulillah. Tapi Abdurrahman tadi Abdurrahman Al-Ausi. Iya. Iya. Coba atur Ustaz. Suara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-lihm wa la yas'alu hamimun hamima. Gitu, Prof. Kalau itu menghentikan air mata kalau itu. Iya. Tapi kalau sudah stres semangat. Betul. Semangatnya Betul. ada aja. Ah. Itu iramanya. Ya. Alhamdulillah. Mohon doanya, Saya Prof. juga menitikan air mata karena nggak ngerti. Itu jadi pembelajaran buat saya juga, Pak. Saya pikir tangan ini kakinya keinjak nangis tuh. Sedih karena nggak ngerti. Iya. Itu pembelajaran untuk Iya. supaya ngerti ya. Supaya Ya, nggak bilang, itulah dia hebatnya Quran. Tidak mengerti aja asal dibaca dengan betul, makhraj hurufnya juga betul, sepatul hurufnya, panjang pendeknya betul, apalagi kemudian mengerti bagaimana cara mengiramakannya, itu hati itu sudah wow sesuatu. iya. Apalagi kalau paham. paham. Karena baru-baru ini juga saya melihat ada video yang viral, Ustaz, ya. Ada anak kecil, balita, itu menangis Betul. gara-gara di stop, padahal dia orang Kristen, orang non Muslim, di stop ibunya mendengar azan, dia nangis. Dia pengen dengar azan terus. Begitu dipendengarkan azan, dia senyum tenang. Tapi begitu dimatiin dulu, nangis lagi dia. Bahkan mohon maaf, anak kecil yang tidak tahu apa-apa pun ketika diperdengarkan azan yang merdu pun
Iya, masuk betul-betul. Jangankan orang Islam, orang kafir pun sekelas Abu Jahal dan Abu Lahab ini rindu dengan sentuhan bacaan Rasulullah SAW. Ini Abu Jahal dan Abu Lahab ini sering ngintip, yang getol membunuh Iya. tiap hari ya. ingin menikmati merdunya bacaan Rasulullah SAW, tetapi tidak membuka hatinya Membuka hati, untuk ya. Al-Quran. Ada hero-nya ya. Itulah kemudian yang dimaksud dengan surat Al-Hasyr itu. Oh. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Kata Allah, kalau kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, la ra'aitahu khashi'a, engkau akan melihat gunung ini tunduk khusyuk, mutasaddiam, pecah karena takut kepada Allah Subhanahu. Ketemu dengan surat Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belum saatnya, waktunya untuk orang beriman untuk tunduk khusyuk mendengarkan Al-Quran. Tuh, ketemu khusyuk dengan khusyuk. Tuh. Pak Najib, kalau saya mendengarkan ini seperti balik ke zaman dulu waktu masih kecil, di mana kalau dulu guru-guru atau suka ngedongeng biar bicara itu yang lebih masuk berbicara terus naik turun, ada nada-nada naik turun, itu lebih meresap ya, seperti Pak To, Pak To yang itu yang di Aceh kan seperti itu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di sini. Saya baru Uhas, kenapa orang tuh kadang-kadang masjid tuh ada yang masjid yang ramai, ada yang masjid yang sepi. Karena setelah saya ini pelajarannya di combine, ada orang tuh ustadz yang berdakwah, tapi ada masjid yang berdakwah. Nah, di masjid, salah satunya Masjid Baitur Rahman Bang Raya ini adalah berusaha untuk menjadi masjid yang berdakwah. Salah satunya dengan menghadirkan imam-imam yang kata Ustaz tadi, untuk menarik orang-orang tuh ke sini. Ada pernyataan memang, saya tuh senang sholat di Masjid Baitur Rahman Bang Raya, imamnya enak. Nah, itu. Walaupun enaknya itu gimana, yang penting imamnya enak. Terus sound systemnya enak. WC-nya bagus, bersih. Betul. Terus sejuk, wangi. Iya. Itu kan dalam artian masjidnya yang berdakwah. Betul. Nah, lepas juga karena itu juga balik-balik ke visi misi mindset dari takmirnya juga gitu. Betul. Makanya Rasulullah itu ketika muazan itu tidak menjadikan sahabat senior yang muazin itu. Kenapa tidak dipilih sahabat Abu Bakar, Umar atau Utsman gitu? Yang beliau itu sahabat-sahabat senior. Kenapa sahabat Bilal bin Rabah gitu loh? Ya kan? Ternyata yang itu budak hitam itu ya. Gila, karena punya suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba bayangkan tuh, kalau suara seperti itu sekalipun di musola orang ramai nggak? Yang tadinya bahasanya bagus tuh. Jadi ada ketertarikan. Betul. Menjadi kualitas add value tadi. Betul. Masya Allah. Ini nanti berarti dalam waktu dekat ini Pak Ajib mau segera direalisasikan atau gimana? Pasti. Iya pasti ya. Jadi pertama, kalau Ustadz masih ada waktu subuh nanti hari apa ya, tapi jangan besok. Supaya saya ingin taklim Ustadz, memperagakan beberapa ini, bukan taklim keilmuan ini, tapi ke bagaimana tadi Ustadz seperti kita ini. Saya rasa orang tuh lebih karena kayak dengar cerita, storytelling, kayak dongeng zaman dulu gitu, nggak ngerasa diguruin, enak tuh. Apa lengkap, paket lengkap, cerita dan nyanyinya. Kalau
opera lah gitu. Betul. Maka konsep saya punya solo gitu, boleh juga berdua, boleh 3, berempat juga boleh gitu. Nah, makanya konsepnya ya kayak ngopi itu. Saya bilang ngobrol santuy. Ya. Apalagi dengan anak muda gitu Iya, kan. gitu. Nah, makanya nanti anak-anak muda gitu kan bisa kemudian yang belum ke dalam masjid ya, nanti yang di luar-luaran masjid kita masukkan ke masjid, tapi kita perlahan-lahan, berarti ada ngobrasnya di KP dulu gitu lah, anak muda gitu. Nah, kalau yang sudah di masjid kita istiqomahkan dan kita gerakan gitu. Ini maksud saya nanti kita opras tadi ya. Ngobras. Kalau ngobras tadi kita jadikan prototipe tuh. Siap, Nanti insya Allah. prototipe itu kita kirim ke orang-orang. Siap. Nanti kita baru dakwah. Betul. Jadi maksud kita orang memanggil kita, Betul, bukan betul. kita mengunjung orang. Betul. Dengan ini kita prototipe kan. Betul. Barangkali sebetulnya ini kalau bisa jadi prototipe juga tuh. Iya. Tapi maksud kita buat 2 yang ini juga. Nanti habis dari Jambi mungkin. Tanggal berapa dari Jambi? 21. 21. Kalau 23. Saya di Palembang sampai 21, kemudian bergerak 22, 23 di Jambi. 23 itu hari Minggu. Iya. Tapi tidak bisa di sini Ahad. Kita lihat nih, mudah-mudahan bisa. Maksud saya kalau Ustadz punya Ahad Fajar tuh di sini. Karena kalau hari-hari lain agak sepi kan. Ahad Fajar Ustadz ngombras model ini aja. Minggu Ya, Ahad lah, jangan Minggu lah. Ahad ya. Ya. Kita selalu bicara Ahad. Ya. Boleh jadi ke depan itu konsep tabligh akbarnya kayak tabligh akbar talkshow gitu loh. Talkshow ya? Iya, tabligh akbar talkshow. Misalkan anak-anak muda, siapa nih dai-dai nasionalnya, ustadz nasional atau perempuan-perempuan gitu kan, biar kayak ngobrol gitu lah gitu. Iya. Kita bisa live-kan di sini. Betul. Kita bawa ke lapangan. Betul. Jadi mungkin bisa berapa hari lagi tambah kan kalau Ustadz ada, mungkin hari Seninnya ke Poltek Pak ya. Ke kampus. Tapi kita ini udah kita potong, udah kita kasih ke dia. Siap, insya Allah. Sama dengan Ustadz tadi. Artinya nggak usah seleksi lagi lah. Lihat YouTube-nya. Iya. Gak usah casting lagi ya. Nggak usah cerita siapa, Iya. Kami kalau sini kami memperkenalkan orang, lihatlah ini dai nasional mendukung masjid. Itu Iya. kita. Iya. Nah, jadi itu Bung Endi barangkali kita pada malam. Baik, luar biasa sekali ini obrolannya. Kalau mau diterusin lagi, ini nggak ditutup-tutup ini Pak. Kita tutup dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Yang jelas, pemirsa Akomatako TV dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang kita perbincangan ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaupun ada itu, semoga diberkahi. Ini menyebar ke setiap yang menonton yang terlibat dengan acara ini juga. Amin. Ya Rabbal. Dan jadi sidak tadi ya. Ya. Surgakan Indonesia dengan Al-Qur'an. Statement terakhirnya. Oh ya, ini statement terakhir, closing statementnya, Ustaz. Ya, silakan. Iya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innahu laqur'anun karim. Innahu laqur'anun karim. Innahu laqur'anun karim. Jika hidup ingin mulia dan dimuliakan, pastikan bersahabat dan berteman dengan Al-Quran. Masya Allah. Saya juga. Demikianlah pemirsa. Satu lagi. Kalau tadi dari UHAS closing statementnya yang luar biasa nih quotes ya. Iya. Ini ada juga quotes dari Pak Ajib. Jadi kalau Ustadz tadi bersahabat dengan Al-Quran, saya lebih luas Ustadz. Kita punya visi disingkat DS Ajib. Wes, apa tuh? Dunia sementara, akhirat jadikan istana bersama. Masya Allah. Saya dengan Al-Quran. Iya. Makanya ketemu tuh Ustaz dari cantik sementara, ganteng pun sementara, dunia sementara,
akhirat selama-lamanya. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah di dalam surat Ar-Rahman. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia sementara dan pasti akan binasa. Baik pemirsa, tetap dapatkan konten-konten menarik dan juga mendapat mudah-mudahan juga selain konten menarik juga menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.